Mereka berlima bernama Hawk, Luke, Dom, Phil, dan juga Robert. Terlihatlah pada saat itu mereka berlima sementara membahas mengenai tujuan wisata di hari libur mereka. Beberapa tempat pun sudah disarankan, namun masih belum ada kesepakatan yang terjadi. Setelah cukup menikmati malam dengan mabuk, mereka berlima memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Namun di jalan, Luke dan juga Robert memutuskan untuk singgah di minimarket. Sesampainya di dalam toko, tidak disangka mereka menemukan kasir toko yang sudah terluka parah. Kemudian, tak lama, dua perampok keluar dari gudang. Melihat hal tersebut, Luke langsung bersembunyi, sementara Robert ketahuan oleh perampok. Tentunya, Robert langsung dirampok. Luke juga sudah berniat untuk melakukan perlawanan. Sialnya ketika cincin Robert diminta, dia tidak mau untuk memberikannya karena itu merupakan cincin kawinnya. Dengan teganya, salah satu perampok langsung saja menghabisi Robert dan mengambil semua harta. Sementara Luke sendiri hanya terdiam ketakutan tanpa bisa untuk melakukan apa-apa. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu. Dan untuk mengenang kawan mereka Robert, mereka semua setuju untuk melakukan pendakian ke gunung di Swedia seperti yang disarankan oleh Robert di awal. Setelah pendakian yang cukup panjang, akhirnya mereka berempat sampai di puncak gunung dengan selamat tentunya. Mereka kemudian melakukan upacara penghormatan untuk mengenang sahabat mereka Robert. Malam harinya, Hutch yang melihat Luke sedang merenung. Dia pun menghampiri Luke dan mengingatkan agar Luke tidak menyalahkan diri sendiri terhadap kematian dari Robert. Hutch mengatakan kalau itu semua bukan salah dari Luke. Besoknya mereka semua melanjutkan perjalanan menuju ke pondok pemberhentian akhir. Sayangnya ketika berjalan di jalan, Dom terpeleset hingga membuat kakinya cedera. Hutch dan juga Luke kemudian membahas mengenai rute tercepat untuk sampai ke pondok. Dikarenakan Hutch tidak yakin kalau Dom bisa menempuh perjalanan selama 14 jam dengan menggunakan kakinya yang sudah cedera seperti itu. Hutch lalu menyarankan agar mereka mengambil jalur pintas melewati hutan. Namun tentunya Luke pun menyarankan agar dia kembali saja ke jalur awal dan mencari bantuan. Akan tetapi Dom dan juga Phil lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan melewati hutan supaya mereka bisa sampai di pondok dengan lebih cepat. Pada akhirnya mereka semua pun mengambil jalan pintas dengan melalui hutan. Anehnya ketika mereka hampir mendekati hutan, mereka menemukan sebuah mobil van yang terparkir di samping hutan. Tentunya hal itu bukanlah hal yang lumrah untuk dijumpai di lokasi seperti itu. Hingga saat mereka memasuki hutan, keanehan pun mulai terjadi, dikarenakan kompas yang dibawa oleh Hutch tidak lagi berfungsi. Perjalanan dari mereka pun terlihat cukup lancar. Bahkan mereka sempat untuk mengambil foto selfie bersama. Perjalanan pun terus dilakukan dan tiba-tiba tak disangka mereka menemukan tubuh dari seekor rusa yang sudah tertancap di pohon dengan perut yang sudah disobek. Mereka juga hanya menganggap kalau itu merupakan sebuah umpan yang dibuat oleh para pemburu di hutan tersebut. Luke kemudian menyarankan agar mereka semua melanjutkan perjalanan dan tetap berwaspada. Malam harinya hujan pun turun, namun perjalanan mereka tetap dilanjutkan dengan mengandalkan senter dan juga arahan dari Luke. Di perjalanan, Luke menemukan sebuah simbol aneh di pohon. Dan beruntungnya, mereka juga menemukan sebuah rumah terbengkalai di dalam hutan. Tentunya, mereka langsung memasuki rumah tersebut dan beristirahat dari derasnya hujan. Luke di situ merasakan kalau ada sesuatu yang sedang memantau mereka dari dalam kegelapan. Sementara itu, Phil yang sedang memeriksa lantai 2 langsung berteriak. Rupanya di ruangan lantai 2 terdapat sebuah berhala tanpa kepala yang sepertinya digunakan untuk sebuah ritual sihir. Mereka pun memilih untuk menghiraukan berhala tersebut dan turun untuk menghangatkan diri mereka.
Di situ Luke sempat menyarankan mereka supaya mereka kembali ke rute awal pada besok hari, karena dia sempat mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan tadi. Sayangnya, semua teman dari Luke tidak setuju, karena dengan mengikuti jalur tersebut, mereka bisa untuk mencapai pondok dengan lebih cepat. Mereka juga beranggapan kalau suara yang didengar oleh Luke hanyalah suara hewan saja. Setelah menenangkan diri di dekat perapian, mereka berempat pun langsung tidur. Malam harinya Luke pun terbangun dikarenakan melihat cahaya terang dari luar rumah. Dan ketika dirinya membuka pintu, ternyata dia melihat lokasi minimarket. Luke kemudian mengambil minuman, dan secara mendadak rak minuman tersebut langsung terhempas. Seketika Luke pun terbangun di luar rumah dengan luka aneh di tubuhnya. Kemudian ketika kembali ke dalam rumah, Luke melihat Hutch yang sedang berteriak ketakutan sampai membuatnya kencing di celana. Selain itu, Dom juga terlihat sangat ketakutan di pojokan, sembari memanggil nama dari istrinya. Luke kemudian menemukan Bill yang tanpa sadar sedang menyembah berhala di lantai 2 dengan keadaan yang terlanjang. Rupanya mereka semua mengalami mimpi yang sangat buruk, yang sangat aneh di rumah tersebut. Dengan cepat mereka semua langsung bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan ketika keluar dari rumah, mereka melihat simbol semalam yang berada di seluruh pohon dekat rumah tersebut. Hutch kemudian meminta untuk mengikuti jalur barat daya seperti sebelumnya. Akan tetapi Dom tidak setuju dan meminta mereka untuk mengikuti jalan setapak yang baru saja dia temukan. Dengan terpaksa mereka semua mengikuti jalan setapak, mengikuti Dom. Di jalan mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi semalam. Namun tentu saja tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Hingga akhirnya di jalan mereka kembali melihat sebuah rumah. Namun tentu saja langsung dihiraukan karena takut mengalami kejadian seperti sebelumnya. Di perjalanan, karena kaki Dom yang mulai kesakitan, mereka pun beristirahat. Luke pun langsung saja berlari ke arah barat daya untuk melihat kondisi. Namun sayangnya ketika sudah sampai di atas bukit, Luke hanya melihat banyak pohon lagi. Tidak hanya itu saja, Luke juga melihat sosok makhluk yang sedang memantaunya dari kejauhan. Dengan ketakutan, Luke pun berlari kembali kepada teman-temannya dan memberitahukan hal tersebut kepada semuanya. Karena Dom tidak percaya dengan apa yang dia katakan, Luke pun langsung menunjukkan luka aneh di dadanya. Lagi-lagi, Dom mengatakan kalau luka tersebut bisa saja dibuat oleh Luke sendiri. Dom pun juga membahas tentang Luke yang terlalu pengecut untuk menolong teman-temannya. Sama seperti dia tidak melakukan apa-apa untuk menolong Robert. Karena kesal dengan fakta yang Dom katakan, dengan cepat Luke pun meninju wajah dari Dom hingga mematahkan hidung Dom. Setelah itu, mereka semua melanjutkan perjalanan. Hingga sampai di sebuah lahan bunga. Tanpa sengaja mereka juga menemukan sebuah tenda terbengkalai yang masih terdapat kartu kredit yang sudah kadaluarsa dari tahun 1984. Melihat teman-temannya yang semakin ketakutan, Hutch pun menenangkan mereka dengan mengatakan kalau mereka ini sudah terdaftar di penginapan, sehingga jika mereka belum kembali dalam waktu 5 jam, maka pihak dari penginapan akan memberikan laporan untuk mencari mereka. Malam harinya, ketika mereka mendirikan tenda untuk beristirahat, Hutch menghampiri Luke dan memintanya untuk kembali ke jalur awal pada besok hari dan mencari bantuan. Hal ini dikarenakan kondisi kaki Dom yang semakin memburuk. Begitu juga dengan mental dari Bill yang semakin kacau. Mendengar hal tersebut, Luke pun setuju. Malam harinya Luke kembali bermimpi dengan melihat kejadian di dalam minimarket ketika Robert temannya dibunuh. Tiba-tiba muncullah sosok makhluk besar yang melemparkan tenda dari Hawk. Seketika Luke pun terbangun. Dia kemudian melihat Bill yang sedang berteriak ketakutan, sementara tenda dari Hutch yang sudah hancur dan Hutch sendiri sudah hilang. Bill kemudian mengatakan kalau dia melihat sosok bayangan besar yang sudah membawa Hutch pergi. Setelah itu, mereka kemudian mendengar teriakan dari Hutch di dalam hutan. Mereka pun langsung saja menelusuri suara teriakan dari Hutch. Namun hingga pagi hari tiba, mereka tidak menemukan Hutch dan malah tersesat.
Pada akhirnya ketika sedang mencari tenda mereka, mereka pun melihat mayat dari Hutch yang sudah tertancap di atas pohon dengan perut yang terurai, sama seperti rusa sebelumnya. Tentu saja kejadian itu membuat mereka semua menjadi sangat histeris dan ketakutan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena tidak mempunyai waktu untuk mengubur mayat dari Hutch, mereka hanya menutupi mayatnya dengan ranting pohon dan kembali untuk melanjutkan perjalanan. Di jalan, Bill pun akhirnya mengungkapkan kalau di malam pertama sewaktu mereka berada di rumah, sosok makhluk tersebut memasuki pikirannya dan memaksa dirinya untuk menyembah makhluk tersebut. Di jalan, mereka pun menemukan jejak aneh, namun tidak mereka ikuti, karena mereka takut akan terjadi sesuatu. Setelah itu, terlihatlah kalau ada sosok makhluk besar yang sedang mengamati mereka dari balik pohon. Ketika Dom dan juga Bill sudah kelelahan, Luke menaiki bukit untuk melihat arah jalan selanjutnya. Luke pun melihat arah tujuan mereka. Selain itu, Luke juga melihat cahaya yang pastinya memiliki penghuni di situ. Akan tetapi ketika Luke kembali kepada teman-temannya, mendadak dia melihat Bill yang bertingkah aneh dan secara mendadak. We heard something. Phil. Dalam sekejap, Bill pun diculik oleh makhluk besar dan menghilang dalam kegelapan. Luke yang ketakutan pun berlari sampai-sampai dia menabrak pohon dan jatuh. Sekali lagi, Luke melihat minimarket dengan Robert yang mengatakan kalau Luke tidak akan bisa untuk melarikan diri. Untuk beberapa saat, Luke kembali tersadar dan menemukan Dom yang sedang bersembunyi sembari ketakutan. Luke pun langsung meminta Dom untuk sama-sama berlari ke tempat berpenghuni yang tadi dia lihat. Sembari dikejar oleh makhluk tersebut, mereka pun berlari dan menemukan mayat Bill yang berada di atas pohon. Akan tetapi karena masih dikejar oleh makhluk tersebut, mereka pun berlari hingga sampai di rumah yang ada penghuninya. Dan yang terjadi, Luke dan Dom lalu terbangun dengan keadaan yang sudah terikat. Tak lama kemudian seorang wanita tua dan lainnya masuk, kemudian memeriksa luka yang berada di dada Luke. Rupanya wanita tua dan juga semua orang yang berada di tempat tersebut memiliki luka yang sama seperti Dom. Setelah itu, ketika dia mengecek luka di dada Dom, mereka tidak menemukan tanda luka. Pada akhirnya, Dom pun diseret ke lantai 2 dan dihajar hingga babak belur. Setelah Dom dikembalikan ke lantai 1, Dom kemudian mengatakan kepada Luke kalau dia menginginkan agar Luke bisa membakar seluruh tempat ini dan keluar secara hidup-hidup. Dom mengatakan kalau dirinya akan dijadikan sebagai pengorbanan untuk makhluk tersebut oleh orang-orang yang berada di tempat ini, karena orang-orang ini merupakan penyembah dari makhluk tersebut. Hal ini jugalah yang dia lihat di dalam mimpinya ketika berada di dalam rumah sebelumnya. Tak lama setelah itu, Dom pun diseret keluar dan diikat di sebuah kayu. Setelah malam sudah tiba dan semua orang menunduk ke tanah, tak disangka Dom malah melihat istrinya yang bernama Gail datang. Namun rupanya itu semua hanyalah ilusi yang dibuat oleh makhluk tersebut untuk mengelabui Dom. Dom pun seketika diambil dan langsung ditancapkan di atas pohon. Sementara itu, Luke yang berada di dalam rumah hanya bisa terdiam menyesal karena untuk kedua kalinya dia tidak bisa menyelamatkan temannya. Setelah itu, seorang wanita datang dan mengatakan kalau selanjutnya Luke akan disiapkan untuk menjadi pengikut dari makhluk tersebut, sama seperti mereka yang berada di tempat ini. Dan makhluk tersebut ternyata adalah dewa kuno, salah satu dari Jotun yang merupakan anak haram dari Loki, yang namanya dilarang untuk disebutkan di tempat tersebut. Akan tetapi karena Mimin tinggalnya di Indonesia, maka tidak apa-apa jika Mimin mengatakan namanya, yakni Moder. Oke, lanjut.
Si wanita mengatakan kalau Luke akan dijadikan sama seperti mereka semua, yakni penyembah dari makhluk tersebut, dan akan diberikan berkah berupa kehidupan yang abadi tanpa rasa sakit. Setelah si wanita pergi, dengan nekatnya Luke mematahkan jempol jarinya untuk bisa melepaskan ikatan. Setelah terlepas dari ikatan, Luke lalu berjalan keluar. Namun karena terhalang oleh wanita tua, Luke pun berjalan ke lantai 2 dan melihat banyak sekali mayat hidup yang berteriak. Luke pun langsung saja membakar semua mayat hidup tersebut beserta dengan rumah itu. Setelah itu, Luke mengambil senjata dan menghabisi salah satu orang di situ. Melihat rumah tempat pemujaannya dibakar, makhluk tersebut marah dan kembali mendatangi tempat tersebut untuk menghabisi wanita tersebut dengan mencongkel kedua bola matanya. Luke dan kita semua juga akhirnya melihat dengan jelas sosok makhluk tersebut yang sudah menghabisi semua teman-teman dari Luke. Luke pun langsung saja berlari ke dalam hutan dan kembali melihat sosok tersebut yang sangatlah menyeramkan. Karena tangan dari Luke yang gatal, dia pun menembak makhluk tersebut dan pada akhirnya kembali dikejar. Makhluk tersebut kembali menggunakan kekuatan ilusinya untuk membuat bingung Luke, hingga akhirnya Luke berhasil ditangkap dan dipaksa untuk tetap menunduk menyembah makhluk tersebut. Pada awalnya Luke pun sudah pasrah dan tidak mau lagi untuk melawan karena dia sudah terlalu lelah. Hingga akhirnya Luke kembali melihat sosok Robert dan membuat dirinya kembali bersemangat untuk melakukan perlawanan dengan sebilah kapak. Setelah berhasil melukai makhluk tersebut dengan kapak, Luke langsung berlari keluar dari dalam hutan. Untuk beberapa saat, Luke membalas raungan dengan teriakan, menandakan kalau kini dia sudah terbebas dari makhluk tersebut. Setelah itu, Luke pun melanjutkan perjalanan untuk keluar dari pegunungan tersebut. Apakah Luke berhasil keluar dari situasi menakutkan tersebut untuk selamanya? Sayangnya, film sudah berakhir. Baik teman-teman, untuk film kali ini, terdapat satu pesan yang dapat Mimin sajikan untuk kalian semua. Meskipun jalan yang sedang kamu lalui sulit untuk dihadapi, janganlah pernah berpikir untuk mengambil jalan pintas dan selalu mengikuti jalan yang benar. Karena jika jalan pintas yang kamu lalui, maka hanya dua hasilnya, yaitu gagal atau menjadi tumbal dari modern. Baiklah, Mimin selaku tuan rumah dari channel ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya. Adios.